Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Kita akan melihat definisinya, notasi, kemudian aturan determinan untuk matriks ordo 2x2 dan 3x3, minor dan kofaktor, serta kondensasi pivot. Definisinya dulu ya. Determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap suatu matriks persegi. Nah, determinan mempunyai peranan penting dalam proses mencari inverse matrix. Ya. Inverse matrix ini nanti digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dan untuk menentukan persamaan karakteristik dari suatu persoalan nilai eigen. Ya, ini nanti kita bahas di video-video berikutnya. Notasi yang kita pakai ya. Determinan dari suatu matrik dituliskan dengan menambahkan dua buah garis lurus yang mengapit matrik tersebut. Ya. Jadi kalau matriks itu kan diapit oleh kurung siku ya. Ini kita diapit oleh dua buah garis lurus. Misalnya ya, untuk matrik A seperti ini ya, ini matrik A ya. Elemennya 1, 2, 3, 4 diapit oleh kurung siku seperti ini ya. Nah, untuk determinannya ya. Nah, kita bisa tulis ya det A atau determinan A ya, sama dengan ini nama matriknya A, ini diapit oleh garis lurus ya. Atau elemen dari matriksnya juga diapit oleh garis lurus. Nah, awalnya dari mana ya determinan itu? Nah, kalau kita punya dua persamaan ya dengan dua buah bilangan yang belum kita ketahui seperti ini ya. A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 sama dengan B1. Kemudian A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 sama dengan B2. Nah, di sini kan kita mau mencari berapa X1, berapa X2-nya ya, yang merupakan bilangan yang belum kita ketahui. Ya. Ada koefisien A11, A12, A21, A22, ya, ada konstanta B1 dan B2. Nah, sistem persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks. Ya. Nah, ini koefisiennya A11, A12, A21, A22 kita kelompokkan menjadi matriks A, ya, matriks persegi A. Kemudian bilangan yang belum kita ketahui menjadi matriks kolom, ya, X1, X2. Kemudian konstanta di sebelah kanannya menjadi B1, B2, ya, ini matriks kolom juga. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, X1-nya nanti akan sama dengan ya, B1 dikali A22 dikurangi A12 dikali B2 dibagi dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Ini kita dapatkan nilai X1 yang dicari. Nah, X2-nya bagaimana ya? Dengan cara yang sama ya, menyelesaikan sistem persamaan kita. X2-nya itu didapat dari B2 dikali A11 ya dikurangi A21 dikali B1 dibagi A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Nah, kalau kita lihat ya, penyebutnya ini ya, untuk mencari X1 dan X2 ini sama ya. A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21 ya, baik pada saat kita mencari X1 maupun mencari X2. Nah, penyebutnya ini yang disebut dengan determinan ya. Kalau kita punya matriks A seperti ini ya, determinannya ya, elemennya kan A11, A12, A21, A22. Nah, determinannya adalah ini ya, A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21 ya. Ini diagonal utama kita A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali
2, 1. Jadi determinannya itu adalah penyebut ya pada saat kita mau mencari X1 dan X2 seperti itu. Nah, aturan determinan ya untuk matriks 2 kali 2 dan dan 3 kali 3 ya. Nah, untuk matriks 2 kali 2 tadi sudah dilihat ya di slide sebelumnya ya, bahwa determinan dari sebuah matriks 2 kali 2 itu sama dengan ya A11 dikali A22 ya. Ini positif ya. Kemudian dikurangi diagonal keduanya ya. A12 dikali A21. Ini untuk matrik ordo 2. Bagaimana untuk matrik ordo 3? Sama ya. Kalau kita punya matrik ordo 3 seperti ini, A11, A12, A13 ya, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kita buat kolom-kolom bayangan ya. Jadi kan kolom pertama dari matriks ya, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kita buat kolom pertama dan kolom kedua bayangannya. Ini untuk memudahkan kita ya. Kalau sobat sipil mungkin bisa membayangkan tanpa harus membuat kolom bayangan di sini ya tidak apa-apa ya, silakan. Nah, determinannya akan sama dengan ya. Nah, kita mulai dari sudut paling kiri atas ya. A11 dikali A22 dikali A33 ya. Ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 ya. Sampai elemen paling kanan atas dari matrik kita ya. Nah, kemudian dikurangi ya. Nah, dari sini ya, dari kanan atas sekarang dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32 dikurangi A12 dikali A21 dikali A33 ya. Nah, tapi ya cara seperti ini hanya bisa digunakan untuk determinan ordo 2 atau 3 saja ya. Kalau kita punya matrik dengan ordo yang lebih besar ya, kita tidak bisa menggunakan cara ini ya. Nanti kita pelajari ya, kalau kita mempunyai matriks dengan ordo yang lebih besar, misalnya ordo 4, ordo 5, bagaimana kita mencari determinannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya untuk matrik ordo 2 ya. Hitung determinan matrik A ya yang punya elemen 4, min 2, min 3, 5 ya. Nah, determinannya ya akan sama dengan ya 4 dikali 5 ya. Kemudian dikurangi min 2 dikali min 3 ya. Kita akan dapatkan sama dengan 14 ya. Ini untuk matrik ordo 2. Kalau kita punya matrik ordo 3 ya, hitung determinan matrik B ya. Elemennya 1, 3, min 2, min 1, 4, min 5, 4, 0, 1 ya. Nah, kita hitung ya. Nah, kita bikin kolom bayangan di sini ya. Berarti kan di sini akan sama dengan 3 kali 4 kali 1 ya. Ditambah 1 dikali min 5 kali 4 ya. Ditambah min 2 dikali min 1 kali 0 ya. Dikurangi min 2 kali 4 kali 4 dikurangi 3 dikali min 5 dikali 0 dikurangi 1 kali min 1 kali 1 ya. Nah, kita hitung ya, 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, ini kita selesaikan, kita akan dapatkan sama dengan 25. Jadi matriks B yang punya elemen 3, 1, min 2, min 1, 4, min 5, 4, 0, 1 ya, determinannya adalah 25. Nah, sekarang kalau kita mau mencari determinan untuk matrik yang ordonya lebih besar ya. Nah, sebelum sampai sana kita kenal dulu apa yang disebut dengan minor dan kofaktor ya.
Minor sebuah determinan adalah determinan lain, ya, yang dibentuk dengan menghilangkan sejumlah sama banyak baris dan kolom, ya, dari determinan mula-mula, ya. Jadi kalau kita punya matriks, ya, kita hilangkan barisnya, kita hilangkan kolomnya, gitu ya. Gitu. Jadi minor sebuah determinan adalah determinan lain yang dibentuk dengan menghilangkan sejumlah sama banyak, ya, baris dan kolom dari determinan mula-mula. Jadi kalau misalkan kita punya matriks ordo 3 seperti ini, ya, kita bisa punya minor itu, ya. Kalau kita menghilangkan misalnya di sini baris pertama dan kolom ketiga, ya. Kalau kita menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga, berarti sisanya kan ini, ya. A21, A22, A31, A32. Nah, kita juga bisa menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, ya. Berarti sisanya kan A21, A23, A31, A33. Ya. Atau kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, ya. Nah, kita dapatkan nanti minornya adalah A22, A23, A32, A33. Itu kita menghilangkan baris pertama, kolom ketiga, kolom kedua, kolom ke-1, ya. Nah, kita juga bisa menghilangkan baris kedua, ya. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti yang tersisa adalah A11, A12, A31, A32. Ya. Atau baris kedua kolom kedua, ya. Yang tersisa adalah A11, A13, A31, A33. Ya. Atau baris kedua kolom pertama, ya. Tinggal A12, A13, A32, A33. Ya. Baris ketiga juga bisa kan, ya. Nah, kita hilangkan baris ketiga, kolom ketiga, ya. Tinggal minornya adalah A11, A12, A21, A22, ya. Baris ketiga, kolom kedua, ya. A11, A13, A21, A23. Baris ketiga, kolom pertama, ya. A12, A13, A22, A23. Ini adalah minor-minornya, gitu, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan minor utama. Minor utama sebuah determinan adalah minor yang terbentuk jika baris dan kolom yang dihilangkan mempunyai kedudukan yang sama, ya. Kalau tadi kita kan punya 9 minor, ya. Kita bisa menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga, ya. Baris kedua dan kolom ke-1. Kita punya 9 minor. Nah, dari 9 minor itu, kalau kita menghilangkan baris dan kolom yang kedudukannya sama, ya, maka minor yang didapat itu disebut dengan minor utama. Jadi kalau kita punya matriks ordo 3 seperti ini, ya. Nah, minor utamanya kita dapatkan ini, ya. Kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Nah, kita punya minor ini, ya. A22, A23, A32, A33. Ya. Kita menghilangkan baris kedua, kolom kedua. Nah, tinggal A11, A13, A31, A33, ya. Ini minor utama. Kalau kita menghilangkan baris ketiga dan kolom ketiga, kita punya A11, A12, A21, A22. Ini minor utamanya, ya. Kalau kita punya matriks ordo 3, kita akan punya 3 buah minor utama. Kemudian ada yang disebut dengan kofaktor, ya. Kofaktor sebuah elemen dari suatu determinan diperoleh dengan memberi tanda yang sesuai, ya, positif dan negatif pada minor. Jadi dari minor yang sudah kita dapat, kemudian kita memberi tanda positif atau negatif yang dibentuk dengan menghilangkan baris dan kolom yang memuat elemen tersebut, ya. Nah, ini pola tandanya, ya. Dari sudut kiri atas itu mulai dengan positif, kemudian berganti, ya, sebelahnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya bergantian. Ke bawah juga sama, ya, positif, negatif, negatif, ya. Setiap kali berpindah entah ke bawah, entah ke kanan, itu berubah tanda, ya. Itu kofaktor.
Jadi kalau kita punya matrik ordo 3 seperti ini ya. Nah, kita bisa mendapatkan kofaktor elemen A11. Berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama ya. Kita mendapatkan ya kofaktor elemen 11 ya. A11 sama dengan ini sisanya ya, A22, A23, A32, A33. Ya, didapatkan sama dengan A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32. Kemudian kofaktor elemen A12 ya. Di sini kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua ya. Kita dapatkan A21, A23, A31, A33. Ya. Kalau kita hitung itu sama dengan A21 dikali A33 dikurangi A23 dikali A31. Kofaktor elemen A13 ini menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga ya, yang tersisa ini ya. A21, A22, A31, A32 ya. Ini kalau kita hitung A21 dikali A32 dikurangi A22 dikali A31. Nah, kofaktor elemen lainnya dapat diperoleh ya, dengan cara yang sama. Suatu determinan dapat dihitung melalui kofaktor-kofaktor dari salah satu baris atau kolomnya. Ya, jadi kalau kita punya matrik ordo 3 seperti ini, ya, nah kita bisa mendapatkan determinannya itu dari ya, A11 ya di sini, ya, dikalikan dengan kofaktor dari A11. Ini kan A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32 ya. Pada saat kita menggunakan nilai A11 di sini. Kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Kemudian ditambah A12. Ini A12. Berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti kita menggunakan kofaktor dari 12. Ya. Ditambah dengan A13 ya. Berarti ini kita menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga ya, dikalikan dengan kofaktor dari A13. Ya, baris yang dihilangkan sama ya, tapi nanti kolomnya bergantian. Nah, kalau kita teruskan perhitungannya ya, ini kan A11 dikalikan ini kofaktornya 11 ya. Ini kan A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32. Ya, kemudian A12. Nah, di sini kenapa berubah tanda? Ya, kita ingat tadi ya di kofaktor kan yang paling kiri atas ini kan tandanya positif. Kemudian dia berubah jadi negatif, positif ya. Nah, ke bawah juga negatif, positif bergantian. Jadi pada saat A12 di sini ya, dia akan kita ubah tandanya ya. Kita tulis min ya, A12. Ya, karena di sini kofaktornya itu nilai tandanya 0. Nilai tandanya adalah negatif ya. Plus, min, dan seterusnya ya. Dikalikan dengan kofaktor 12 ya. A21 dikali A33 dikurangi A23 dikali A31. Kemudian ditambah dengan A13 kan di sini ya. Tandanya kan positif. Positif ya, A13. Dikalikan kofaktor A13 ya, A21 dikali A32 dikurangi A22 dikali A31 ya. Nah, kalau kita hitung ya, kita akan dapatkan sama dengan ini ya. Determinannya sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32 dikurangi A12 dikali A21 dikali A33. Ini adalah aturan determinan untuk ordo 3 tadi ya. A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 dikali A23 dikali A32
dikurangi A12 ya, dikali A21 dikali A33 ya. Jadi kita tahu bahwa aturan determinan ordo 3 ya, matrik ordo 3 dapatnya dari mana ya? Ini dari sini. Nah, sekarang minor cofactor ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau menghitung determinan matrik yang punya ordo lebih besar dari 3 ya. Jadi kalau misalkan kita punya matrik C ya, 2 min 3 1 2 1 3 min 4 0 0 1 min 1 2 5 min 3 0 1 ya, ini matrik ordo 4. Nah, kita mau mencari determinannya ya. Kita ambil nilai dari elemen satu-satu di sini ya, ini 2. Kita menghapus baris pertama dan kolom pertama. Kita dapatkan kofaktornya ini ya. Ini 3 min 4 0 ya, 3 min 1 2 min 3 0 1 ya. Kemudian kita menghapus baris pertama dan kolom kedua. Nah, di sini kan min 3, tapi kita ingat tandanya di sini harus negatif nantinya ya, ini kan positif negatif. Nah, jadi min 3 ini dipositifkan ya, min 3 dinegatifkan lagi sehingga menjadi positif. Ya, kemudian kalau kita menghapus baris pertama dan kolom ketiga, kita dapatkan ini 1 min 4 0 ya, 0 min 1 2 dan 5 0 1. Kemudian kita menghapus baris pertama dan kolom ketiga. Ya, ini kan berarti 1 ya, ditambah 1 ya, ini kan plus min plus, jadi nilainya tetap positif ya. Kita menghapus baris pertama kolom ketiga, ini kan tinggal 1 3 0 0 1 2 ya, 5 min 3 1. Kemudian kita menghapus baris pertama dan kolom keempat ya. Nah, ini kan 2, tapi kan kita ingat tandanya di sini negatif ya, plus min, berarti 2 ini kita negatifkan ya, min 2. Kalau kita menghapus baris pertama dan kolom keempat di sini, kita punya ini 1 3 min 4 0 1 min 1 5 min 3 0. Nah, kita sekarang bisa menghitung ini determinannya berapa, ini determinannya berapa, ini determinannya berapa, ini determinannya berapa ya. Terus yang determinan ini kita kalikan dengan 2 ya, ini kan 2 kali 25. Terus determinan ini dikalikan 3 ya, 3 dikali min 41. Determinan ini dikali 1 ya, 1 dikali 37. Kemudian determinan ini dikalikan 2 ya, ini minus ya, minus 2 kali 2. Ini dari determinan ini ya. Sobat sipil bisa menghitung determinan dari matrik ordo 3 dengan aturannya ya. Tinggal kita selesaikan ya. 2 dikali 25 ditambah 3 dikalikan min 41 ditambah 1 dikali 37 dikurangi 2 dikali 2. Kita dapatkan sama dengan min 40 ya. Jadi determinan matrik C ini akan sama dengan min 40. Nah, ini contoh keempat, ini juga sama ya, ini matrik ordo 4 ya. Determinannya akan sama dengan apa ya? Kita hapus baris pertama dan kolom pertama ya. Ini kan angka 2 ya. Nah, kemudian di sini kan min 2 4 5 ya, 0 1 4 0 3 1. Kemudian kita menghapus baris pertama dan kolom kedua. Ini kan 1, tapi ingat tandanya negatif ya, berarti di sini min 1 ya. Baris pertama dan kolom kedua kita hapus ya. Sisanya 1 4 5 3 1 4 ya. Min 2 3 1. Menghapus baris pertama kolom ketiga. Nah, ini kan 0 ya. Sisanya 1 min 25 ya, 3 0 4 min 2 0 1. Kemudian menghapus baris pertama kolom ke-4. Ini min 3. Ingat tandanya di sini negatif ya. Berarti min 3 ini menjadi positif ya. Sisanya adalah 1 min 2 4 ya, 3 0 1 min 2 0 3. Nah, kita hitung determinan di sini. Ya.
2 dikali 22 dikurangi 1 kali 0 ditambah 0 kali 22 ditambah 3 kali 22. Kita dapatkan matriks D ini ya, itu punya determinan 110. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita mau menyelesaikan matriks ordo 5? Ya. Nah, dengan minor kofaktor kita akan mengalami cukup banyak kesulitan ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mencari determinan untuk matriks ordo 5 ke atas ya, nah kita bisa menggunakan yang disebut dengan kondensasi pivot ya. Langkahnya adalah dengan membuat semua elemen ya, kecuali satu dari suatu baris atau kolom tertentu bernilai 0. Kemudian determinan ini dapat dihitung melalui uraian dalam suku dari elemen tidak nol ini yang dikalikan dengan kofaktornya. Nah, kofaktor yang didapat adalah suatu determinan dengan ordo yang lebih rendah dari determinan asal. Jadi kalau kita punya matriks ordo 5, ya, nanti kofaktornya ordo 4. Ya. Nah, kita teruskan lagi jadi ordo 3 ya. Sehingga jika langkah ini diulang beberapa kali ya, akhirnya kita akan mendapatkan ya determinan ordo 3. Atau bahkan kalau kita lakukan lagi sekali lagi ya, kita dapatkan ordo 2 yang penyelesaiannya akan lebih mudah gitu ya. Nah, kita lihat contohnya saja ya. Kita punya matriks E seperti ini ya. Ini matriks ordo 4. Kita mulai dari ordo 4 dulu ya. Nanti contoh berikutnya kita lanjutkan dengan contoh matriks ordo 5. Matriks E ini punya elemen 2, 3, 4, 2 ya. 10, 3, min 2, 0, 1, 2, 4, 3, min 2, 0, 1, 5. Nah, ini matriks yang tadi ya. Nah, langkah pertama ya, itu adalah dengan melihat pada baris pertama di sini ya. Pada baris pertama ya, elemen pertamanya ini ya kita jadikan sama dengan 1. Nah, supaya jadi sama dengan 1 berarti kan ini 2 harus dibagi 2. Jadi semua elemen di baris pertama ini kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 ya. 3 dibagi 2 1,5. 4 dibagi 2 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, baris-baris lainnya itu kita sesuaikan. Ada yang disebut dengan operasi baris elementer. Nah, sobat sipil bisa belajar itu ya. Nah, tapi di sini kita akan lakukan dengan rumus atau cara yang lebih mudah. Nah, tadi kan kita menjadikan elemen satu-satu ini menjadi 1 ya. Nah, berarti di baris 1 ini kan dibagi 2 semua. Tadi kan ini elemen satu-satu ya. Baris satunya sudah dirubah. Nah, sekarang kolom satunya juga diubah ya. Ini sudah 1. Elemen lainnya ya, itu harus sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. Ya. Jadi tadi kita lihat ya, kalau kita punya matriks ordo 4 di sini ya, setelah kita katakan diiterasi itu ya, nanti kita akan punya matriks ordo 3 di sini. Ya. Nah, sekarang nilai-nilainya di sini berapa ya? Kita harus ubah ya, tadi ada operasi baris elementer ya. Rumusnya kita pakai yang sederhana saja ya. Ada yang disebut dengan, atau rumusnya ini ya, A dikurangi B dikali C dibagi D. Apa itu A dikali apa itu A, apa itu B, C dan D, begini ya. Kita kan mau mengisi nilai baru kita di sini. Ya. Kita lihat pada matriks sebelumnya. Nah, nilai yang mau kita ganti di sini ya, di matriks sebelumnya kita beri tanda A. Ya. Elemen yang dirubah menjadi 1 ya, itu kita beri tanda D ya. Ini A, ini D. Nah, kalau kita bikin persegi atau persegi panjang ya, nah, A dan D ini adalah 2 buah sudut. Ya. Sudut lainnya adalah B dan C.
ya, B dan C di sini. Nah, nilai baru di sini ya itu akan sama dengan A dikurangi B kali C dibagi D ya. Jadi ini A ya 3 dikurangi B kali C ya 10 dikali 3 dibagi D dibagi 2. Ya, kalau kita hitung kita akan dapatkan sama dengan min 12. Nah, sekarang kita pindah ke elemen di sebelahnya ya. Berarti A-nya pindah ke sini sekarang. Ya, ini A-nya di sini. Ya. Nah, perseginya kan ini. Perseginya ini, persegi panjang ya sekarang, persegi panjang. D-nya tetap tidak berubah ya. Elemen yang berubah menjadi 1 itu tetap D selamanya. Ya. A-nya di sini. Ini persegi panjangnya. A dan D ini adalah sudut ya. Sudut lainnya adalah B dan C. Ya. Jadi elemen di sini ya, elemen barunya akan sama dengan A ya, min 2 dikurangi B dikali C ya, 10 dikali 4 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan min 22. Kemudian elemen di sebelahnya lagi ya. Nah, sekarang A-nya pindah ke sini ya. Ini kan elemennya di baris kedua kolom keempat ya. Ini baris kedua kolom keempat di iterasi sebelumnya. Sudutnya A dan D. Sudut lainnya adalah B dan C ya. Ini persegi panjangnya kan ini. Ya, berarti nilai baru kita di sini akan sama dengan A dikurangi B kali C dibagi D. Ya, sama dengan min 10. Ya, baris kedua sudah selesai. Kita lanjut ke baris di bawahnya, baris ketiga. Kita mau mencari nilai di sini sekarang ya. Nah, berarti sekarang A-nya yang di sini. Ya. Baris ketiga kolom kedua kan ya ini. Baris ketiga kolom kedua ini. Sudutnya ini A dan D ya. D-nya tidak berubah. A-nya adalah yang mau dicari nilai barunya ya. B dan C adalah sudut-sudut lainnya. Nanti nilai di sini akan sama dengan A ya, 2 dikurangi B kali C 1 kali 3 dibagi 2 ya, sama dengan setengah. Yang di sini ya, sebelahnya 4 dikurangi 1 kali 4 dibagi 2 ya. Pokoknya rumusnya ini A dikurangi B dikali C dibagi D ya. Yang di sini ya akan sama dengan 3 dikurangi 1 kali 2 dibagi 2 ya, 2. Nilai yang di bawah di sini ya. Ini 0 ya, A-nya 0 ya. Dikurangi B dikali C ya, min 2 dikali 3 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 3. Sebelahnya lagi ya, 1 dikurangi min 2 kali 4 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian ini yang terakhir ya, 5 dikurangi min 2 kali 2 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 7. Jadi yang semula kita punya matriks itu ordo 4 ya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa ubah ya menjadi sebuah matriks ya, di mana di sininya ada matriks ordo 3. Nah, matriks ordo 3 di sini ya bisa kita cari determinannya ya. Ini ya. Ini kan min 12 kali 2 kali 7 ya. Min 12 kali 2 kali 7 ditambah min 22 kali 2 dikali 3. Min 22 kali 2 kali 3 ditambah min 10 kali setengah kali 5 ya. Min 10 kali setengah kali 5. Kemudian dikurangi ya. Min 10 kali 2 kali 3 ya. Dikurangi min 12 kali 2 kali 5 ya. Ini dikurangi min 22 kali setengah kali 7. Nah, ini adalah determinannya dari matriks ordo 3 di sini ya. Nah, ini adalah kofaktornya kan ya. Kemudian dikalikan dengan nilai elemen satu-satunya tadi, dikalikan 2 ya. Kalau ini diselesaikan ya, kita akan dapatkan ya matriks kita tadi ya, matriks P kita itu punya determinan 136 ya. Nah, ini kita kan bisa mereduksi ya dari matriks yang ordonya besar ya, kita reduksi menjadi matriks ordo 3. Bahkan sebetulnya bisa kita sederhanakan lagi menjadi matriks ordo 2 ya. Nah, kita coba ya. Ini yang tadi kan ya, matriks kita yang ada di sini tadi ya. Nah, ini ya.
saya tunjukkan lagi di sini. Nah, sekarang kita melihat kalau untuk baris pertama dan kolom pertamanya kita tulis apa adanya. Ya, kita sekarang melihat baris keduanya. Ya, bagaimana min 12 ini menjadi 1 di sini. Ya, supaya min 12 menjadi 1, ya, berarti ini harus dibagi min 12. Artinya semua nilai di baris kedua ini kita bagi dengan min 12. Ya. Min 12 dibagi min 12, 1. Ya. Min 22 dibagi min 12 itu 1/5/6. Ya. Min 10 dibagi min 12 sama dengan 5/6. Ya. Kemudian di bawah 1 yang baru ini, ya, nilainya harus 0 dan 0. Ya. Kemudian kita mengisi nilai-nilai baru di sini, ya. Nah, ini kan berarti yang baru di sini kan yang lamanya ini. Ini jadi A. Ya. Satunya kan awalnya dari ini min 12. Ini akan menjadi D, selamanya D, ya. Ya. Jadi kita punya A, ini D. Ya. Persegi, ya. A dan D adalah sudutnya. Nah, ini B dan C adalah sudut yang lain, ya. Nah, kita hitung 2 dikurangi setengah kali min 22 dibagi min 12. Ya, ketemu 1/12. Kemudian di sebelah kanannya A-nya pindah, ya, C-nya juga pindah, ya. D tetap. Ya. A, ya, 2 dikurangi B kali C, ya, setengah kali min 10 dibagi D min 12. Kita dapatkan 1/7/12. Ke bawah, ya, ini A-nya 5, ya. 5 dikurangi 3 kali min 22 dibagi min 12. Kita dapatkan min setengah. Dan yang terakhir ini 7 dikurangi 3 kali min 10 dibagi min 12. Kita dapatkan 4/2. Nah, untuk mencari determinan matrik E, ya, matrik mula-mula, kita bisa menghitung determinan dari matrik ordo 2 di sini, ya. Ini kan sama dengan 1/12, ya, dikali 4/2, ya, dikurangi 1/7/12 dikali setengah. Ya, ini determinannya dari matrik 2 kali 2. Ya. Kemudian, ya, ini, ya, matrik ini kita kalikan dengan nilai sebelumnya dari angka yang berubah menjadi 1. Ini min 12. Ya. Jadi min 12. Nah, min 12 dikalikan ini itu sama dengan determinannya matrik ini di ordo 3 di sini, ya. Kemudian dikalikan dengan 2 di sini. Dikalikan 2. Ya, jadi kalau determinan matrik determinan matrik ordo 2 di sini kita kalikan dengan min 12, ya, angka yang berubah jadi 1, dikalikan dengan 2, ya, angka yang berubah jadi 1, kita akan dapatkan determinan matriknya adalah 136, ya. Sama dengan yang tadi. Jadi silahkan sobat sipil untuk menyelesaikan dengan kondensasi Bigpot ini, ya. Cukup sampai matrik ordo 3 saja, ya. Atau silahkan dilanjutkan dengan sampai matriknya ordo 2. Itu bebas, itu pilihan, ya. Kita lihat contoh satu lagi, ya, matrik F. Ini ordonya 5, ya, 5 baris, 5 kolom. Ya. Caranya sama. Ya. Ini matrik awalnya, ya. Nah, kita kan akan membuat 4 ini menjadi sama dengan 1. Berarti semua angka di baris pertama ini kita bagi 4, kan, ya. 4 dibagi 4, 1, ya. Min 2 dibagi 4, setengah. 1 dibagi 4, ya, 1/4, 0,25. 3 dibagi 4, 0,75. 0 dibagi 4, 0. Ya. Kemudian semua angka di bawah 1 itu kita beri nilai 0, ya. Semua elemen di bawah 1 kita beri nilai 0. Nah, sekarang kita mulai mengisi, ya, nilai-nilai lainnya, ya. Nilai di sini akan sama dengan 0, ya, dikurangi 5 dikali min 2 dibagi 4, ya, sama dengan 2,5. Di sebelahnya akan sama dengan, ya, ini nilai yang lamanya kan ini, ya. Ini jadi A, ya, 5 dikurangi 5 kali 1 dibagi 4.
sama dengan 3,75. Sebelahnya lagi akan sama dengan 4 ya, dikurangi 5 kali 3 dibagi 4 ya, akan sama dengan 0,25. Di sebelahnya akan sama dengan 1 ya, dikurangi 5 dikali 0 dibagi 4 ya. Kita dapatkan sama dengan 1. Terus kita turun ke baris di bawahnya ya, baris ketiga ya. Ini akan sama dengan 3 ya, dikurangi min 1 dikali min 2 dibagi 4 ya, sama dengan 2,5. Di sebelahnya ini akan sama dengan 2 ya, dikurangi min 1 kali 1 dibagi 4 ya, sama dengan 2,25 ya. Sebelahnya lagi akan sama dengan 8 dikurangi min 1 kali 3 dibagi 4 ya, sama dengan 8,75. Kemudian di sebelahnya ya, akan sama dengan min 2 dikurangi min 1 kali 0 ya, dibagi 4 ya, sama dengan min 2. Kemudian kita turun ke baris keempat ya. Ini akan sama dengan min 4 dikurangi 2 dikali min 2 dibagi 4 ya. Kita dapatkan sama dengan min 3. Kemudian di sebelahnya akan sama dengan 0 ya, dikurangi 2 dikali 1 dibagi 4 akan sama dengan min setengah ya. Di sebelahnya akan sama dengan 3 dikurangi 2 dikali 3 dibagi 4 ya, akan sama dengan 1,5. Di sebelahnya akan sama dengan 4 dikurangi 2 kali 0 ya, dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian kita turun ke bawah ya, ke baris kelima ya. Ini akan sama dengan 0 dikurangi min 3 dikali min 2 dibagi 4 ya, akan sama dengan min setengah. Di sebelahnya akan sama dengan 6 dikurangi min 3 dikali 1 dibagi 4 ya, sama dengan 6,75. Di sebelahnya akan sama dengan min 1 ya, dikurangi min 3 kali 3 dibagi 4 ya, akan sama dengan 1,25. Dan yang terakhir ya, ini akan sama dengan min 2 dikurangi min 3 kali 0 dibagi 4 ya, hasilnya sama dengan min 2 ya. Jadi kita tetap menggunakan rumus A dikurangi B kali C dibagi D ya. Nah, ini baru sampai matrik ordo 4 ya. Jadi masih harus kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi baris pertamanya masih sama ya dengan di iterasi sebelumnya, kolom pertamanya sama. Nah, sekarang kita lakukan manipulasi di baris kedua di sini ya. Bagaimana 2,5 ini ya menjadi 1. Nah, supaya menjadi 1 ini dibagi 2,5. Berarti baris kedua ini kita bagi 2,5 semua ya. 2,5 dibagi 2,5 kan ya, akan sama dengan 1. 3,75 dibagi 2,5 ya, akan sama dengan 1,5. 0,25 dibagi 2,5 ya, akan sama dengan 0,1. 1 dibagi 2,5 akan sama dengan akan sama dengan 0,4. Kemudian di bawah 1 ini ya, kita beri nilai 0, 0, 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai-nilai lainnya ya. Kita sekarang mencari nilai di bawah atau di baris 3 kolom ketiga di sini ya. Nah, ini di matriks sebelumnya kan ini ya. Ini jadi A. Jadi A. Kemudian yang jadi 1 ini kan yang ini 2,5 ya, ini jadi D kan, ini A, ini D ya. Kita punya persegi ya, atau persegi panjang, sudut-sudutnya A dan D. Nah, sudut lainnya adalah B dan C ya. Jadi
nanti untuk mendapatkan nilai di sini akan sama dengan 2,25 dikurangi 2,5 dikali 3,75 dibagi 2,5 ya. Kita dapatkan sama dengan min 1,5. Di sebelahnya akan sama dengan 8,75 ya, dikurangi 2,5 dikali 0,25 dibagi 2,5 ya. Kita dapatkan sama dengan 8,5. Di sebelahnya lagi akan sama dengan ya, min 2 dikurangi 2,5 dikali 1 ya, dibagi 2,5. Kita dapatkan sama dengan min 3. Kemudian ke baris keempat ya. Ini akan sama dengan ya, ini A-nya sekarang di sini ya. Min setengah dikurangi min 3 dikali 8,75 dibagi 2,5 ya. Akan kita dapatkan sama dengan 4. Di sebelahnya akan sama dengan 1,5 dikurangi min 3 dikali 0,25 dibagi 2,5 ya. Kita dapatkan sama dengan 1,8. Di sebelahnya akan sama dengan ya, 4 dikurangi min 3 kali 1 dibagi 2,5 ya. Kita akan dapatkan sama dengan 5,2. Terus turun ke baris ke-5 ya. Ini baris ke-5 kolom ketiga. Ini yang jadi A sekarang ya. 6,75 dikurangi min setengah dikali 3,75 dibagi 2,5 ya. Kita dapatkan sama dengan 7,5. Kemudian ke sebelahnya ya. Ini akan sama dengan 1,25 dikurangi min setengah dikali 0,25 dibagi 2,5. Kita dapatkan sama dengan 1,3. Dan nilai terakhir di sini akan sama dengan min 2 dikurangi min setengah kali 1 dibagi 2,5 ya. Kita dapatkan sama dengan min 1,8. Nah, kita lihat di sini ya, kita akhirnya punya matrik ordo 3 ya. Nah, kita cari determinannya matrik ordo 3 di sini ya. Nah, matrik ordo 3 di sini ya akan sama dengan ya ini ya, min 1,5 dikali 1,8 dikali min 1,8 ya, ditambah 8,5 dikali 5,2 dikali 7,5 ya, ditambah min 3 dikali 4 dikali 1,3 dikurangi min 3 ya, dikali 1,8 dikali 7,5 dikurangi min 1,5 dikali 5,2 dikali 1,3 dikurangi 8,5 ya, dikali 4 dikali 1,8. Nah, ini adalah determinannya ya. Determinannya dari matrik ordo 3 kita yang ini ya. Nah, kemudian ini ya, determinannya ini ya, kita kalikan dengan nah, ini dengan 2,5 ya, yang menjadi 1 di sini ya, dan dikalikan dengan 4 di sini ya. Jadi 4 dikali 2,5 dikali determinannya ini. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 4, 3, 2, 6. Ya. Nah, ini kalau kita selesaikan sampai kita dapatkan ordo 3 di sini ya. Nah, kita juga bisa teruskan ya iterasi ini sampai kita mendapatkan ordo 2 ya. Nah, kita coba ya, matrik ini saya copy ya ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan lagi ya matrik ordo 3 ini menjadi ordo 2 ya. Baris pertamanya dan baris keduanya ya, atau kolom pertama dan kolom kedua kan tetap. Nah, sekarang kita akan membuat ya min 1,5 ini ya, itu menjadi 1 di sini ya. Berarti kan min 1,5 dibagi min 1,5 ya, ketemu 1 di sini nanti. Artinya semua baris ketiga di sini akan kita bagi dengan min 1,5 ya. Min 1,5 dibagi min 1,5 1, 8,5 dibagi min 1,5
min 5, 2/3, ya, min 3 dibagi min 1,5 itu 2. Nah, di bawah angka 1 ini, ya, kita beri nilai 0 dan 0. Kemudian kita mencari nilai-nilai lainnya di sini, ya. Nilai pertama di sini akan sama dengan, nah ini ya, ini jadi A-nya. Ya, akan sama dengan 1,8 dikurangi 4 dikali 8,5 dibagi min 1,5. Kita dapatkan sama dengan 24, 7/15. Di sebelahnya akan sama dengan 5,2 dikurangi 4 dikali min 3 dibagi min 1,5. Kita dapatkan min 2,8. Kemudian di bawahnya ini, di baris kelima, akan sama dengan 1,3 dikurangi 7,5 dikali 8,5 dibagi min 1,5. Ya, kita dapatkan sama dengan 43,8. Dan satu lagi, ya, ini akan sama dengan min 1,8 ya, dikurangi 7,5 dikali min 3 dibagi min 1,5. Kita dapatkan sama dengan min 16,8. Nah, sekarang kita cari determinannya ini, ya, determinannya ordo 2 di sini, ya. Nah, determinannya ordo 2 di sini sama dengan 24, 7/15 ini, ya, dikali min 16,8 dikurangi min 2,8 dikali 43,8, ya. Jadi ini dikali ini dikurangi ini kali ini, ya. Ini ketemunya. Ya, ketemunya yang ini. Nah, determinan ini, ya, kita kalikan dengan 1,5, kita kalikan dengan 2,5, ya, kita kalikan dengan 4. Ya, jadi 4 kali 2,5 kali min 1,5 dikali dengan determinan ini. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 4.326. Ya, sama dengan hasil yang kita dapat sebelumnya, ya, pada saat kita hanya sampai iterasi di sini, sampai kita mendapatkan ordo 3 di sini, ya. Jadi silahkan nanti sobat sipil apakah mau selesai hitungannya sampai didapatkan ordo 3, ya, atau mau dilanjutkan sampai didapatkan ordo 2. Ya, itu pilihan, ya, dan mestinya nanti hasilnya akan sama. Nah, demikian sobat sipil, ya, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung determinan dari matrik, ya. Sebetulnya nanti kita bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk mencari determinannya. Nanti saya akan buatkan video tutorialnya bagaimana cara menghitung determinan dari matrik, ya. Silakan ditunggu, ya. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sobat sipil.